tak kenal dengan Gang Doli. Ya, lokalisasi di Surabaya, Jawa Timur yang menjadi tempat prostitusi terbesar se-Asia Tenggara tersebut meratap menghitung hari. Rencananya, pemerintah kota Surabaya akan menutup tempat esek-esek itu dan mencanangkan Surabaya sebagai kota yang bersih dari prostitusi. Selain itu, banyaknya kasus perdagangan manusia dan anak diduga terkait dengan bisnis prostitusi. Saya merasakan bahwa ternyata ada dampak di balik tempat-tempat tersebut. Itu ada dampaknya, dan dampaknya paling besar itu dirasakan itu di anak-anak. Itu makanya kemudian saya mengambil tekad bahwa lokalisasi ini ditutup. Namun, tak semudah membalikan telapak tangan untuk menutup Gang Doli. Tak hanya para PSK dan mucikari yang resah, namun warga yang menggantungkan hidup dari Gang Doli angkat suara, menolak rencana penutupan. Bahkan sebagian kalangan menilai langkah menutup Doli terkesan politis dan sekedar untuk mencari popularitas. Ya kalau bisa janganlah dulu untuk sekarang Pak, karena saya gimana juga itu kan mencarinya rezeki di sini, tempat kerja saya di sini. Kalau bisa jangan dulu untuk saat ini Pak. Gang Doli, pertarungan antara kepentingan ekonomi dan wajah kota yang bersih dari prostitusi. Nyali pemerintahan Surabaya diuji, karena wacana penutupan Doli adalah lagu lama yang terdengar merdu kembali. Solusi wajib dicari, agar tak ada lagi rintihan sendu dari para pencari rezeki di Gang Doli. Gang Doli akankah menjadi kenangan? Atau jangan-jangan masih menjadi mimpi bagi para penikmat hawa nafsu duniawi? Selamat malam, Anda menyaksikan debat langsung dari Surabaya. Saya Alvito Dinova Gintings. Gang Doli secara tidak sengaja lekat dengan Surabaya. Ini bukan suatu yang positif atau negatif, tapi kurang lebih seperti itu. Nama Gang Doli sangat lekat dengan Surabaya. Konon kabarnya tempat prostitusi ini sudah dimulai sejak zaman Belanda. Dan pemrakarsanya seorang perempuan bernama Doli, keturunan Belanda yang memiliki rumah bordil dan kemudian akhirnya berkembang dan berkembang terus. Wacana penutupan rumah bordil atau program penutupan rumah bordil ini merupakan langkah pemerintah daerah dan juga kemudian dilaksanakan oleh pemerintah kota. Ini merupakan hal yang juga terjadi di kota-kota lain. Kita tahu bersama beberapa tahun yang lalu Keramat Tunggak, salah satu lokalisasi yang besar di Jakarta juga ditutup dan kemudian beralih fungsi. Nah, pro kontra muncul di balik rencana pemerintah untuk menutup secara permanen lokalisasi ini. Saya akan mulai dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Gus Saifullah Yusuf. Backgroundnya apa, Gus? Sekitar awal tahun 2010 setelah Pak Gubernur dan saya dilantik waktu itu, banyak sekali titipan dari masyarakat yang bisa menjadi bagian penting dari agenda pemerintah Provinsi Jawa Timur 5 tahun ke depan. Salah satu di antaranya adalah soal pemberdayaan perempuan. Nah, ketika kita bicara soal pemberdayaan perempuan itu, salah satunya muncul kemudian masalah women trafficking dan juga masalah prostitusi. Lalu kita lihat data, seluruh Jawa Timur ini ada sekitar 47 tempat lokalisasi yang sangat terkenal. Dan di dalamnya ada sekitar 7.000 lebih yang tinggal di tempat itu. Salah satunya Doli. Ketika kita tanya semua tempat prostitusi itu apakah ada izin dan seterusnya, tidak ada. Tetapi ini hari-hari ada di tengah-tengah kita. Maka itu kemudian dilakukan pendalaman. Pada akhir tahun 2010 Pak Gubernur mengirim surat kepada Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur untuk menanggulangi masalah prostitusi ini dan women trafficking dengan cara yang arif, bijak, dengan cara yang baik, dan dengan cara-cara yang melibatkan semua pihak, termasuk saudara-saudara kita yang berada di lokalisasi tersebut. Ada 3 hal yang ditekankan oleh Pak Gubernur. Pertama, kita terus melakukan pencegahan. Dengan cara apa? Satu, mengajak mereka yang ada di situ untuk melakukan introspeksi diri dengan mendatangkan ahli-ahli agama sesuai dengan agama mereka. Dan yang kedua, dilakukan pemberdayaan, ditambah keterampilan.
Dan setelah itu kalau mereka kemudian sadar dan mau mencari nafkah yang lebih baik, maka Pak Gubernur beserta pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota akan menyediakan anggaran yang secukupnya untuk mereka memulai hidup yang baru. Saya potong sampai di situ, Pak Wagub, terima kasih. Saya mau ke Pak Said Muzakir yang menjadi perwakilan ya, suara dari penghuni Doli. Di situ bukan hanya prostitusi dan mucikari, tapi juga banyak orang yang mencari nafkah di sana ya. Bagaimana rencana pemerintah ini ditanggapi positif? Tapi yang jelas bahwa rencana pemerintah kota dalam hal ini menunai kontroversi persoalan. Karena apa? Bahwa kalau kita berbicara masalah prostitusi bukan hanya ada di Doli aja. Di luar lokalisasi, di luar Doli atau di luar lokalisasi banyak sekali yang ada di wilayah Surabaya. Dalam hal ini harapan kami paling tidak ada lebih kajian lebih serius dengan persoalan ini terkait dengan ekonomi masyarakat atau ekonomi rakyat yang ada di wilayah lokalisasi khususnya di Surabaya. Satu hal yang menjadikan kita nolak karena tidak ada penataan yang lebih serius dalam hal ini. Yang dimau seperti apa? Sisi ketidakseriusan adanya satu sisi bahwa pemerintah akan mau melakukan dan akan dilakukan. Bahasa akan sampai kapan gitu loh. Dalam hal ini, karena apa? Pasca penutupan yang ada di Bangun Sari dan Tambah Asri, sampai saat ini belum ada kemajuan yang signifikan. Kemajuan maksudnya apa? Bagaimana? Kemajuan maksudnya? Di tatanan perekonomian malah terjadi suatu kemiskinan. Ini adalah penyalahan daripada hak seseorang. Artinya bahwa itu ada sesuatu hal yang sekiranya minimal kalau ada keseriusan dalam hal untuk penataan, paling tidak menjamurnya penginapan dan lain sebagainya yang ada di wilayah Surabaya ini perlu dicurigai. Ada apa dengan itu? Baik. Ditanggapi Pak. Pak Upawo barangkali dari kota. Terima kasih. Jadi yang pertama tadi tentang pasca penutupan yang ada di Dupak, bahwa pemerintah kota saat ini sudah menganggarkan 28 miliar untuk lokalisasi yang sudah ditutup kemarin. Memang kita melakukan kajian yang sangat mendalam tentang apa-apa yang harus kemudian dilakukan dan itu sangat dibutuhkan oleh warga. Dengan demikian kemudian perekonomian yang selama ini dikhawatirkan dengan penutupan lokalisasi itu nanti akan menjadi tidak bergairah, maka itu nanti akan bergairah. Yang perlu diketahui bahwa alasan-alasan untuk saya potong Pak ya, saya potong. Baik. 28 miliar katanya sudah turun ke belum ada turun 20 miliar. Rencana. Dalam arti perencanaan. Makanya saya kan tadi mengatakan bahwa akan dilakukan, bahasa akan dan mau dilakukan. Itu sampai kapan? Gitu. Pak, sampai kapan Pak? Jadi begini dulu, mungkin saya tambahkan dulu ya. Mungkin saya tambahkan begini dulu. Kita berasumsi bahwa yang di dalam itu adalah ingin juga mencari alternatif pekerjaan yang lebih baik. Itu asumsi kita. Itu setuju ya? Setuju ya? Kemudian begini Bapak. Enggak, sebentar. Ini ditanggapi dulu bahwa prostitusi itu bagian dari penyakit masyarakat. Kita sudah tidak bicara tentang agama lagi karena sudah ada dalilnya dan seterusnya masalah sosial dan sebagainya. Tapi ada kesepakatan bahwa kalau misalnya ada penghidupan yang lain, konteksnya bagaimana dulu? Karena apa? Persoalan ini yang sudah dilakukan mulai tahun 2010 sampai saat ini belum ada kemajuan yang signifikan. Ya, oke, silakan. Ini data, ya. Boleh nanti dikonfirmasi. Selama tahun 2011 sampai 2013 di Jawa Timur itu ada sekitar 22 tempat yang tutup. Ya, termasuk di Surabaya ini ada 3, yaitu Dupak, Bangun Sari, Tambak Sari, dan Kelakah Rejo. Ini 3. Kemudian di beberapa tempat lain juga banyak. Nah, dalam proses penutupan itu, sepanjang yang saya ikuti, itu tidak ada pemaksaan. Ini adalah sukarela. Pertama, kita kirim ulama-ulama ke sana untuk memberikan penyadaran. Setelah itu bagi yang mau ditindaklanjuti dengan pendidikan keterampilan. Nah, setelah mereka dapat keterampilan, mau memulai hidup baru, ada program dari pemerintah pusat, dalam hari ini Dinas Sosial.
memberikan dukungan sekian juta rupiah. Nah, untuk pemberdayaan ekonomi daerah yang ditinggal ini, itu tugasnya pemerintah provinsi. Sementara proses awal itu dilakukan dan dibiayai oleh pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten. Kritik yang disampaikan oleh Pak Mudzakkir sampai sekarang yang tutup itu belum kelihatan. Baru mau akan. Apakah itu juga terjadi di Doli? Apa langkah tindak lanjutnya? Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saya ke Mbak Baby Jim dulu sebagai aktivis HIV/AIDS gitu ya. Bukankah penutupan ini kemudian mengurangi potensi penyebar luasan penyakit tersebut? Gitu. Terima kasih, selamat malam. Kalau saya melihatnya bahwa bisnis prostitusi itu adalah suatu rangkaian dari hulu sampai ke hilir, dan biasanya kita hanya sibuk di hilir ya, dan cenderung bersalah sangka hanya kepada orang-orang yang berjenis kelamin perempuan, karena kebanyakan pekerja seks adalah perempuan. Saya ingin katakan bahwa prostitusi itu adalah bagian dari suatu bisnis eksploitasi tubuh perempuan, dan ada banyak sekali bisnis yang hidup bersama-sama dengan terjadinya eksploitasi pada tubuh perempuan-perempuan di sana, yang barangkali juga tidak mendapatkan 100% dari seluruh yang seharusnya dia dapatkan. Ada banyak bisnis yang hidup dari situ, mulai dari bisnis parkir, bisnis makanan, bisnis barang kelontong, bisnis jual air bersih, bisnis kosmetik, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, menurut saya penutupan barangkali tidak sesederhana itu bisa menyelesaikan masalah. Karena selalu ada supply dan demand kan, Alvito ya. Di mana ada permintaan, pasti ada penawaran. Sebagai orang yang menghabiskan sudah lebih dari setengah umur saya di lokalisasi dan dalam penanggulangan HIV/AIDS. Ini bekerja untuk memberikan. Iya. Saya melihat bahwa apa yang kita lihat di Jakarta, karena saya tinggal di Jakarta, saya khusus hadir untuk TV One hari ini. Terima kasih di Surabaya. Untuk Pak Biji. Silakan Pak. Saya melihat penutupan salah satu pusat lokalisasi terbesar di Jakarta tidak serta-merta menyelesaikan masalah seperti yang kita pikirkan. Dampak sosial yang lain. Ya, karena peradaban pelanggan, Mas Alvito, langganan adalah laki-laki yang punya kekuasaan lebih kepada perempuan. Kita menyebutnya kelompok 3M. Man, mobile, with money. Laki-laki, mobilitasnya tinggi, punya duit. Sedangkan laki-laki nggak punya mobilitas tinggi, nggak punya duit aja, bisa melakukan apa saja kalau terkait perilaku seksual. Apalagi kalau dia laki-laki punya punya mobilitas tinggi dan punya uang. Nah, yang saya lihat semakin ini ditutup, tempat biasa saya bekerja dulu ditutup, semakin merangsek mereka ke spot-spot gelap gulita. Berarti setuju. Paling tidak yang tidak bisa kami jangkau sebagai apa jaminannya kemudian lapangan. penutupan Doli tidak terjadi hal seperti itu? Ya, Pak kita tahu setiap penutupan lokalisasi selalu menimbulkan kontroversi dan perdebatannya selalu seperti yang Ibu Baby tadi sampaikan, debat begini dan seterusnya, tidak selesai-selesai. Ya. Kemudian ini perempuan yang salah apa yang laki-laki yang salah, seperti telur dan ayam mana yang duluan, jadi nggak selesai-selesai juga. Tapi yang jelas ada tuntutan dari publik bahwa masalah lokalisasi ini harus diselesaikan. Karena ini tidak hanya mereka yang berada di tempat itu, tapi juga ada di sekitarnya. Kemudian kami juga nanti ditanya sama malaikat, sampean laopo pada waktu dadi wakil gubernur itu laopo. Nah, cara yang kita pilih adalah bahwa mereka yang berada di sana itu adalah saudara kita. Bukan musuh kita, bukan orang lain, tapi saudara kita yang perlu difasilitasi untuk memperoleh tempat atau untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Saya setuju dengan Bu Baby, kita harus pertimbangkan masak-masak berbagai hal di dalam soal penutupan itu. Maka itulah Jawa Timur memilih penutupan ini secara bertahap dan tidak dengan menggunakan cara-cara yang langsung polisional. Kan itu ada pilihannya. Pilihan pertama seperti Keramat Tunggak, langsung ditutup selesai sudah.
perdebatan tuntas. Tapi kita ingin milih dengan cara yang lebih soft, dengan cara yang baik, dan ini kerjasama. Tapi tetap ada deadline. Nah, ya, misalnya saya senang ya, banyak sekali bupati wali kota yang menyambut dengan cepat. Sebut saja wali kota Surabaya. Bu Risma ini bergerak cepat, dan bahkan saya tadi dapat tambahan, kemarin sudah ada tambahan satu lagi yang ditutup Sememi, jadi sudah ada 4 di kota Surabaya. Dan Bu Risma membuat regulasi, bikin peraturan-peraturan yang membuat lebih terukur kerjanya. Misalnya begini, di Doli atau di beberapa tempat lain itu setiap tahun ada yang pulang. Nah, yang pulang ini jangan ditambah lagi dengan yang baru. Karena setiap harinya itu atau setiap bulannya dihitung oleh petugas dari Pemkot. Ini adalah cara kerja yang terukur. Baik. Yang kedua, saya ingin sampaikan di sini, bahwa kita kalau ada yang tidak mau, kita nggak memaksa. Tapi kami ingin mereka yang di sana, saudara-saudara kita, kalau saya lebih menyebutnya wanita harapan. Karena mereka sesungguhnya masih punya harapan. Betul. Dan saya, kan Pak, jadi interupsi, dan saya sangat setuju dengan persoalan dengan adanya wanita harapan yang ada sebutan itu. Karena apa? Itu juga manusia, perlu adanya dimanusiakan. Ya, kalau memangnya dengan adanya program lokalisasi harus ditutup, apakah pemerintah dalam hal ini menjamin di luar lokalisasi tidak ada prostitusi? Itu aja. Jawabannya nanti ditahan, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di debat. Saya akan memulai sesi ini dengan berinteraksi dengan salah seorang pekerja yang ada di Gang Doli. Silakan berdiri, Ibu. Ibu sudah berapa lama bekerja di sana? Sudah 25 tahun. 25 tahun. Mulai jadi pekerja seks komersial? Iya. Untuk berapa lama? Saya mulai kerja tahun 89. 89 sampai? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang masih terus menjadi pekerja seks ya? Ya. Apa yang menjadi alasan Ibu kemudian terjun ke Gang Doli untuk bekerja? Karena faktor ekonomi. Saya juga punya adik, punya itu apa yang masih sekolah-sekolah itu. Saya juga tulang punggung keluarga. Bagaimana? Banyak orang, banyak cerita yang tidak mengenakan di tempat yang dimana Ibu kemudian bekerja sekarang di lokalisasi pekerja seks komersial. Ada cerita yang buruk yang pernah Ibu alami. Bagaimana yang paling parah yang pernah Ibu? Seandainya kalau Doli Njara ditutup, saya tidak setuju. Masalahnya banyak dampak yang berkeliaran di jalan-jalan, juga di kos-kosan atau di mana-mana pindah tempat. Baik. Kak, sebelum ke sana Ibu, sebelum ke sana apakah Ibu pernah mengalami perlakuan yang tidak mengenakan, trauma dan lain sebagainya dalam melaksanakan kerja itu? Kalau saya di lokalisasi, saya merasa enak. Sebab kalau saya pulang ke desa, walaupun saya dapat dana 3 juta atau 5 juta, itu tidak mencukupi. Baik. Seandainya kalau saya pingin punya uang 3 juta, hutang pun saya dikasih, berapa juta dikasih. Asal kita kerja sungguh-sungguh untuk membayar hutang itu. Bagaimana dengan pembicaraan antar pekerja ya Bu? Pembicaraan antar pekerja antara Ibu dengan kawan-kawan yang lain terkait dengan rencana penutupan ini? Ya semuanya teman-teman saya juga dari pengelola wismanya juga tidak setuju semuanya. Baik. Karena sekarang aja yang sudah dapat aja masih berkeliaran di jalan, walaupun dari BR, dari Morok Rembangan, Sememi semuanya itu masih ada yang berkeliaran di daerah tempat saya juga ada. Oh jadi masuk ke sana. Ya. Kalau boleh tahu, kalau mau bisa berbagi, semalam penghasilan Ibu berapa sih Bu? Kalau saya, kalau bekerja, pokoknya saya nggak stres hidup saya. Saya dapat 5. Oke, baik. Terima kasih Bu. Saya mau ke Pak Fuad dulu. Pak Fuad, DPRD juga mendukung katanya. Boleh berdiri Pak? DPRD mendukung rencana pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Begitu Pak ya? Silakan, silakan. Makasih.
Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur sama Pak Gusipul yang telah punya inisiatif dan kebijakan yang berkaitan dengan menjaga harkat martabat manusia. Di samping itu memberikan solusi yang sudah dibicarakan dengan Komisi E juga, bahwasanya mereka tidak akan diajak keluar begitu saja, mereka dikasih keterampilan dan kasih modal. Satu yang kedua ditambah Asri itu ada seorang kiai namanya Pak Khairon yang membina mereka sampai 30 tahun, dari 3.000 hanya sampai sekarang habis. Terakhir ketika saya ikut bersama-sama Dinas Sosial tingkat 1 untuk memulangkan mereka, ternyata banyak sekali mereka tidak pernah mendapat penghasilan, bahkan mereka terbebani utang kepada mucikari. Jadi mereka itu tidak berani pulang karena ditekan oleh mucikari, kamu tidak boleh pulang, harus bayar dulu. Seperti itu. Jadi mereka itu tidak pulang karena punya utang. Bahkan yang sampai tua, mereka itu yang sudah tidak laku, mereka juga dibebani utang terus. Akhirnya harus bekerja apapun, menjadi mucikari dan apapun di seterusnya. situ. Benar nggak itu? Bagaimana, Pak? Benar nggak? Ya artinya sebenarnya nggak dapat untung apa-apa. Nanti Ya. saya teruskan dulu. Ya. Kemudian mereka itu karena mereka ketika dipulangkan, mereka minta dipulangkan. Akhirnya kami urunan sesama anggota Komisi I memulangkan mereka, disanguni sebagaimana yang lain. Kalau jajak pendapat Bapak di Doli juga sama, kayak gitu? Saya kira sama, nggak ada beda. Oh, nggak interaksi antara anggota dewan dengan ada beberapa orang misalnya? Tidak, yang kami sekarang membuat perda, inisiatif Gusipul juga tentang perlindungan terhadap anak. Bagaimana nasib anak di tengah perkampungan itu? Bagaimana mereka begitu lahir sudah melihat persoalan seperti itu? Oke, ini terjadi di Surabaya dan kita percaya juga di tempat-tempat lain juga sama. Mari kita bicara tentang Doli dulu. Bang, apa yang disampaikan oleh Pak Fuad? Pak Fuad menyampaikan bagaimana? Saya kurang kedengaran, Pak. Mohon maaf. Gini Mas Afik, Nggih. jadi kami sekarang inisiatif pemerintah sedang dibahas perlindungan terhadap anak. Nggih. Salah satu yang dilindungi utama itu di daerah lokalisasi. Begitu mereka lahir sudah mendengar suara-suara yang seperti itu. Yang dibicarakan ya seputar itu. Ketika mereka sudah tahu, sudah akil balik, mereka yang dilihat juga persoalan seperti itu. Sementara saudaranya yang lain yang sesama anak, yang di daerah masjid dan lain sebagainya, berbeda jauh. Bagaimana Pak yang itu Pak? didengarkan mereka. Tapi yang jelas, kalau jujur aja, saya agak kurang dengar dengan persoalan itu. Jadi paling tidak, kalau tolong saya disampaikan Pak Mahmud secara garis besarnya. Pak Fuad itu mengatakan bahwa prostitusi itu tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tapi banyak di antara mereka yang kemudian akhirnya terlilit hutang. Ini bagian dari trafficking ya, praktek trafficking di mana mucikari kemudian mengendalikan secara penuh hidup si prostitusi dan kemudian semua penghasilannya diraup untuk kepentingan mucikari sampai ditinggalkan hutang dan seterusnya. Pertama, terus yang kedua, anak-anak yang merupakan anak dari prostitut itu kemudian hidup dan besar di lingkungan yang seperti itu. Apakah kita tidak kasihan, kurang lebih seperti itu? Mohon maaf, yang selama ini yang setelah saya ketemu dari beberapa beberapa teman-teman baik RT dan RW dengan adanya lingkungan yang ada di situ, mohon maaf, saya perlu sampaikan bahwa di sana baik TPI, TPK-nya dan lain sebagainya itu sinergi kok, tidak ada masalah dengan kondisi itu. Kemudian saya perlu sampaikan juga, Yasin Tahlil setiap minggu itu terlaksana dengan baik. Itu pun selama ini tidak ada masalah. 40 tahun yang lalu Bapak, lokalisasi ada. Sebelum kemajuan zaman, di sana itu sudah ada Doli, Jarak, Moro Seneng, dan Banusari tambah Asri. Sebelum adanya kemajuan zaman pada saat ini. Kemudian, mohon maaf Bapak, setelah adanya lokalisasi di situ, malah berdiri banyak taman-taman pendidikan yang ada di sana. Itu baik sekali. Dan terciptalah anak-anak lokalisasi yang jadi ustadz ada, yang jadi petugas untuk keamanan ada, yang jadi dokter ada. Silakan Pak.
Ini Ya, persoalan ditanggapi. yang mendiskriminasikan persoalan doli. Kemudian saya garis bawahi, tidak ada yang namanya pengelola atau mucikari itu memperdaya anak-anak untuk hutang dan lain sebagainya. Baik. Itu tidak ada sekali. Silakan Pak. Itu Oke. yang salah. Oke. Itu alasan sampean. Loh, bukan alasan. Bukan. Mohon maaf Bapak, ini Kemarin, bukan alasan, nanti realita dulu. Bapak. Kemarin itu di TV 9, pengurus NU yang termasuk wilayah Doli, yang di situ ada juga kantor MWCNU di situ, mengeluhkan betul tentang itu. Mereka yang sehari-hari ngurusi TPA itu. Apa yang dikeluhkan? Dikeluhkan anak ini beda dengan tempat yang Oh, lain. itu hal yang salah. Itu. Ini Mohon maaf, adalah orang. ini tidak sedemikian. pengurus Yang NU saya Sawahan. di sini ada Pak RW ya. Ya, MWCNU Sawahan. Di sini yang ada Pak berbicara RW, di itu sini ada TV Pak RW. 9. Yang itu pengurus NU yang berbicara di TV 9. Ya. Yang sehari-hari mengurusi mereka. Itu. Tapi Satu begini, yang- begini. Saya potong. Dua pihak nih, pro kontra, sepakat apa tidak kalau misalnya seperti yang Mbak Baby katakan tadi, eksploitasi terhadap perempuan itu dihentikan. Artinya kalau misalnya para prostitut itu kemudian dialih karyakan ke pekerja apapun lah itu. Mas Alvito, mohon izin. Saya kok agak prihatin Mbak harus menutup muka dengan topeng. Kalau boleh Mbak jujur, selama 25 tahun Mbak dibeli jasa seksnya, kalau Mbak sebutkan nama-nama laki-laki pelanggannya, pada malu nggak Mbak ya? Sudah 25 tahun Mbak bekerja, saya yakin laki-laki yang menjadi langganan Mbak sangat banyak. Nah itulah salah satu yang mesti kita pertimbangkan. Apakah ada program-program yang mengintervensi perilaku laki-laki pelanggan, Betul. supaya Bukan laki-laki hanya pelanggan prostitutnya ini, saja. Mas Alvito, laki-laki pelanggan ini pasti jumlahnya jauh Lebih puluhan kali lebih banyak dari orang yang menjual jasa seks. Merekalah nanti, soalnya pekerjaan saya sekarang adalah menjangkau laki-laki pelanggan pekerja seks yang tidak terlokalisir. Sangat sulit Mas, mau periksa kencing nanah susah, mau periksa herpes susah, mau periksa segala jengger ayam susah. Karena apa? Karena tidak ada tempat. Sementara laki-laki dalam budaya patriarki tidak pernah diajarkan budaya malu Bapak untuk mengunjungi atau membeli jasa seks. Kita break dulu Pak. Kita break dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Enaknya punya motor baru, bensinnya irit, tarikannya enteng. Pak Jamal, yang juga identik dengan Surabaya, walaupun lebih identik Doli ya, dalam tanda kutip gitu. Bagaimana tanggapan Anda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertama saya memberikan apresiasi kepada TV One. Tepuk tangan dulu. Bahwa cerita Doli ini satu akan membuat lebih popularitas dan semua ikut bertanggung jawab. Ya. Yang kedua saya apresiasi kepada Pak Gubernur dan Pak Wagubnya yang telah mempersiapkan agenda-agenda untuk bagaimana wanita harapan tadi. Manusia yang harus kita manusiakan. Ya. Yang ketiga ini yang paling sulit. Yang saat ini semua orang tidak bisa lari. Sekarang dunia dalam genggaman Pak Alvinto. Iya. Dunia ini dalam genggaman. Kita mau tutup Doli dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat di mana-mana. Tidak pakai ke Doli. Dengan handphone. Tek. Jalan. Ya. Saya yang saya akan amati satu. Yang paling harus diwaspadai. Kebetulan saya sekarang duduk di Komisi 9. Berkaitan dengan kesehatan. Bagaimana dengan mengantisipasi untuk melokalisir orang-orang yang mengidap AIDS ini. Kalau ini tidak mampu ditempatkan pada posisi yang tepat, maka ini liar. Tapi kan lokalisasi bukan tempatnya orang Oda kan Pak? Oh tidak. Tidak ada satupun wali kota maupun bupati termasuk gubernur yang setuju kotanya ada tempat itu. Ya. Misalnya saya kasih contoh di Banyuwangi, ada itu di Singojuru, namanya Padang Bulan. Itu Pak Bupatinya punya inisiatif yang cukup kreatif. Dipasang CCTV. Dipasang CCTV, iya, enggak. Oke, Siang di hari. kamar. Oh. Dari siang sampai malam dia pasang Jadi CCTV. ketahuan siapa aja yang masuk? Siapa yang masuk ini? Pegawai negeri kah, pelajar kah, dan lain sebagainya. Ya. Ya pasang CCTV. Ya. Nggak, gini deh Pak, tegasnya gini, saya mau tanya Bapak. Iya. Setuju nggak setuju?
Apanya yang setuju dan setuju? Penutupan Doli itu setuju apa nggak setuju Bapak? Loh, tidak bisa dengan serta-merta setuju atau tidak setuju. Oh, iya. Doli ini yang saya tahu ada 1000 sekian. Ada sekian ribu pekerja sekian. Mencari solusinya apa? Solusinya ini apa? Gitu loh. Sebentar, sebentar, Alvito, sebentar. Ya, sebentar. Tapi kalau melihat janjinya Pak Wagub tadi bersama LSM-nya, ini akan dibuatkan satu progres yang jelas. Progres ini yang jangan katanya Mas Safik bahasa akan ini di mana-mana di Indonesia. Sampai kapan? Ya itu yang kita bicarakan sekarang. Silakan Pak. Ada dua isu sih sebenarnya. Pak, Alvito. Sebentar, saya potong ya. Mohon izin, saya potong dulu. Ada dua isu Pak. Yang pertama adalah kalau ditutup itu secara gradual ditutup dan kemudian programnya secara gradual sudah disiapkan atau belum. Nanti Perempuan Harapan itu akan menjadi apa? Saya nggak tahu lah jadi apa gitu ya. Yang tentu saja akan lebih baik kehidupannya, penghasilannya dan seterusnya. Yang kedua, bagaimana kemudian mengontrol laki-laki hidung belang ini yang yang kalau misalnya Doli ditutup masih banyak tempat-tempat lain yang ternyata menyajikan jasa yang jangan sama. mau bilang laki-laki hidung belang. Sekarang laki-laki tidak hidung belang. Kita terima SMS, Mas saya cuma kepingin kenal Mas. Di SMS sekarang. Ya lama-lama belang juga. Silakan, sebentar. Silakan dijawab dulu. Silakan dijawab dulu. Saya ingin menyampaikan Bagaimana? pertama begini Pak Jamal. Iya. Pertama begini dulu. Ya, Ada area publik, ada area individu. Private. Jadi area publik ini yang kita bahas. Yang private ya soal urusan masing-masing. Nah, yang publik, YTS atau lokalisasi ini adalah masuk dalam area publik. Tadi disebut di sana ada TPQ, ada masjid, jalan semua. Ya memang jalan semua, tapi ada masalah di situ. Itu memang jalan semua tapi ada masalah. Saya ingin menyampaikan begini, yang pertama, ini tidak hanya akan, Pak, kan sudah jalan. Memang Doli belum, lagi dalam proses, nanti dulu. Pertama sudah jalan, sejak tahun 2011 sampai 2013. Katakanlah di Kabupaten Banyuwangi tadi disebut, bupatinya punya inisiatif dari 13 sudah ditutup, tinggal 1 Padang Bulan itu yang belum. Tulungagung ada 3 ditutup, Blitar ditutup. Tuban, ini bupatinya yang inisiatif sekarang ini udah banyak lagi yang siap udah ditutup. Dengan cara apa tetap? Semua caranya harus dengan skenario yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apa itu? 3 hal. Pertama pencegahan. Dicegah dulu. Bagi yang akan masuk ini dicegah dulu ini, mencegah. Yang kedua yang sudah ada di dalam diberdayakan ekonominya. Diberdayakan yang di dalam ini. Siapapun lah dia, termasuk yang tadi efek-efek sampingnya itu diberdayakan. Dan yang ketiga itu adalah pengawasan. Bagaimana yang sudah keluar dari situ itu diawasi terus dan bahkan kalau perlu dititipkan sama bupati wali kota di mana mereka tinggal kemudian. Ya. Nah, dari situ saya ingin nyampaikan ini nanti diteruskan Pak Pomo, ada 3 pihak yang terlibat. 1 pemerintah pusat, dalam hari ini Kementerian Sosial. Kedua provinsi dan yang ketiga adalah kabupaten wali kota. Pembiayaannya diatur. Untuk mereka yang pulang itu dibiayai oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sementara untuk yang masih di situ itu pemberdayaan ekonomi di dalam itu adalah pemerintah provinsi. Sementara persiapan pemulangan sampai dengan revitalisasi tempat itu adalah pemerintah kabupaten. Pak Safik ngomong-ngomong sering diajak ngobrol nggak sih sama pemerintah kabupaten, kota atau kota ataupun pemerintah? Pak Alvinto. Ya. Jangan tanya Mas Safik. Mas Safik ini orang yang tahu semua perjalanan ini. Ya masa Anda Apa kan yang disampaikan oleh Pak Wagub itu? Itu teorinya sangat cantik, sangat cantik. Yang ada bukan orang situ dipulangkan. Ini anak-anak ini ada yang sudah menjadi apa ya? Ini pekerjaan yang paling gampang buat saya. Dia dipindahkan dari tempat yang satu mencari kabupaten yang lain, pindah dia. Dari tempat satu ke tempat yang lain. Ini yang harus pemerintah memonitor, mengikuti jejak rekam mereka. Ini anak harus jadi apa? Dibekali apa? Cukup atau tidak? Lalu diberikan progres-progres yang lain agar tidak meniru kawan-kawannya yang muda ini. Itu loh. Pak Jamal, saya nggak bisa. Saya kasih contoh. Sebentar. Saya kasih contoh. Saya tidak bisa menjawab anak-anak itu mau jadi apa. Yang jelas kita harus break dulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Kita akan kembali sesaat lagi, Pak.
lampu di sana. Baik, kita lanjutkan segera Pak Supomo, saya mau ke Anda. Tadi banyak pertanyaan soal program. Nanti ditutup programnya nggak ada. Konkretnya apa sih Pak? Yang dalam waktu dekat apa yang akan dilakukan pemerintah kota? Tadi saya belum selesai sampaikan. 2014 sudah masuk di dalam anggaran pemerintah kota. 28 miliar itu digunakan untuk membangun pasca penutupan. Apa jadi itu? 2014. Terdiri dari apa saja? Macam-macam, pasar tradisional, lapangan sepak bola, stadion, beberapa gedung, dan macam-macam sebagainya. Ada itu di dalam DPA kami. Tujuannya untuk memberdayakan. Tujuannya adalah untuk memberdayakan. Yang harus diketahui oleh semuanya saja, yang sampai dengan saat ini belum dipahami, bahwa kita ini harus memperhatikan proses. Bagaimana kemudian kita punya uang banyak, bagaimana kemudian kita kaya, tapi kemudian kita tidak pernah memperhatikan proses dari dapatnya kekayaan itu tadi. Sama dengan ini. Bagaimana kemudian kita kemudian tidak memperhatikan proses. Ya, mari kita perhatikan. Oleh karena itu, ini kita berdayakan. Ini kita kemudian kita angkat harkat martabatnya mereka itu. Ya. Kita memperhatikan proses, gitu loh. Baik, Jangan kemudian kita punya duit banyak tapi tidak memperhatikan proses. Saya kira itu. Jadi kalau ngomong dengan persoalan hal pemberdayaan, maaf ini perlu saya garis bawahi. Siapa saja tahu bahwa Doli ikon dunia? Siapa saja? Surabaya ikon Doli. Satu sisi bahwa itu adalah perekonomian rakyat yang ada di Surabaya, khususnya di Putrajaya. Yang kedua, selama kurun waktu 40 tahun, belum ada namanya masyarakat keberatan datang ke lurah camat, Pak aku berat dengan adanya Doli. Belum ada. Kemudian, dengan persoalan adanya anggaran yang di situ, pemerintah kota Surabaya ini masih banyak PR. Apakah kok harus penutupan lokalisasi dengan anggaran sekian? Padahal banyak rumah sakit, sekolah yang kosong, yang rusak dan lain sebagainya. Bagaimana? Ini perlu pembenahan dulu, Pak. Mas Alvito, saya mau ngomong Saya dulu. sebentar Pak, sebentar. Ya silakan. Kalau dikatakan ikon dunia, saya kira orang Brunei ke Surabaya yang ditanya itu adalah Doli. JMP. Kenapa Doli, Pak, Doli? nggak ada. JMP mau belanja. Di mana saja Iya, Aisyah punya. Pasar Turi yang ditanyakan. Oke, nanti Kalau jadi yang kita berjiwa pahlawan kita butuh data survei nih. Kalau nggak debat kusir nanti. Ya. Kalau yang berjiwa pahlawan, mereka akan melihat Mas Alvito. 7 November seperti itu. Oke, Mas Pak, Alvito. silakan. Mas Alvito. Yang disampaikan tadi itu, kalau kemudian apakah ini menjadi ikon atau tidak, harusnya itu dengan suatu penelitian atau survei. Ya. Omongan tadi itu tidak bisa. Ya, tidak bisa ditetapkan sebagai bukti bahwasanya ikon Surabaya adalah kemudian Doli. Dan kemudian saya yakin siapapun tidak akan bangga dengan ikon Doli itu. Pak, saya tidak yakin. Yang bangga itu, yang bangga. Yang bangga. Mohon maaf Mas. Mas Saito. Sebentar, apa? Saya interupsi dulu. Yang bangga, kami adalah sebagai kota pahlawan. Begini, Kami yang Alvito. bangga adalah sebagai kota pahlawan. Bapak yang Bukan di sebelah kota Doli. kanannya Pak Ipul tadi, Ya. kan itu yang disampaikan normatif. Ya, kalau itu bisa terrealisasi, apakah pemerintah kota Surabaya akan membeli seperti harga tanah yang saat ini di Doli? Oke. Kalau Doli itu kosong. Ya. Oke. Ini yang harus dipertimbangkan. Ya, oke. Kalau ikon-ikon itu Saya perlu sama-sama tambahin. tidak membanggakan. Oke, catat. Gitu loh, Pak. Silakan, Mbak. Mas Silakan. Alvito, ini segmen terakhir, saya nggak mau buang-buang waktu karena perdebatan ini nggak akan pernah selesai. Saya cuma mau kasih tahu Anda bahwa bisnis prostitusi di mana-mana itu adalah karena adanya permintaan. Di mana-mana yang beli pasti jauh lebih banyak daripada yang jual. Dan kekuasaannya luar biasa mutlak karena dia laki-laki, mobilitasnya tinggi, punya uang. Alvito. Dan jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV dan AIDS dari laki-laki yang membeli jasa seks dan tidak mau menggunakan kondom itu jauh lebih tinggi dibanding jumlah pekerja seks yang terinfeksi HIV dan AIDS. Ada 6.700.000 orang ibu rumah tangga, ada 6.700.000 orang laki-laki membeli jasa seks dan mempunyai 244.000 orang pekerja seks perempuan. Persoalan lain Mas Alvito. Ya. Sebagai pemerintah Mas Alvito. Kalau kemudian mari kita semuanya datang ke Doli. Yang namanya bukan hanya Doli, ya tempat-tempat lokalisasi.
Saat ini mohon maaf saya sambil sampaikan kepada saudara-saudaraku yang hadir di sini maupun pemirsa bahwa lokalisasi itu tidak ideal. Mohon maaf Bapak, Ibu, Interupsi Pak Popo. tidak ideal. Kenapa tidak ideal? Kalau tidak berhadapan dengan keluarga. Saya kira kita kalau ada penutupan lokalisasi, kita nggak perlu ada. Kalau ada penutupan lokalisasi saat ini, ya. Kemudian yang ada pemberdayaan perekonomian yang ada di wilayah, mana sampai saat ini terjadi kemiskinan satu. Oke. Yang kedua, apakah pemerintah menjamin kalau lokalisasi ditutup tidak ada prostitusi? Baik, silakan. Saya kira kita tidak perlu voting untuk menentukan siapa yang benar di sini. Tapi yang jelas masalah prostitusi dan women trafficking adalah bagian dari masalah yang harus kita selesaikan. Pemerintah sudah punya program dan ingin mengajak semua pihak yang terlibat, terutama mereka, Bapak Ibu sekalian yang berada di lokalisasi untuk bersama-sama mencari solusi untuk kemajuan kita. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu, terima kasih. Layaknya lebih dari 1 jam, tapi durasi kita hanya 1 jam, karena itu kami harus pamit mundur. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Seperti biasa, pesannya adalah TV One hanya mengabarkan, Andalah yang memutuskan. Setelah ini dapat Anda saksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Sampai jumpa.